Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta ini. Anda akan saksikan hasil akhir ini ya. Jadi saya habis ngegarap kulkas Polytron satu pintu dengan ciri-ciri. Saya sudah barisin videonya bahwa kenapa ini ganti kondensor, ciri-cirinya bagaimana, kemudian berapa setelah itu kemudian isi freon, ini patokannya apa, Anda saksikan di videonya. Jadi ini kulkas Polytron yang evap O, kemudian kondensor ini 10U. Ini hasil akhir, kemudian ini tentu nohok dan notipu karena ini di tempat orang. Jadi video saya kalau Anda melihat, apalagi yang lagi belajar, ini sudah pasti bisa karena ini di tempat orang. Tidak mungkin trik-trik saya di video ini untuk menipu Anda. Anda saksikan dari awal. Saya datang ini ngapain saja Anda saksikan. Karena ini luar biasa untuk belajar para pemula ini tukang kulkas. Oke, saya akan lihatin hasil akhir. Ini yang evap C tapi besar bukan O ini. Polytron ini 10U dan evap C besar. Oke guys, jadi ini saya lagi berhadapan itu ini ya. Tetapi ini tidak ada bunyi sama sekali nih di evap ini. Ya, tidak ada bunyi sama sekali. Ini apa mampet? Sedikitnya terus akan cabut. Oke, saya akan cabut, saya akan tes. Apa ini penyebabnya mampet? Oke, ini termasuk masih baru ini sebenarnya. Oke, ini angin ini bukan freon. Tuh habis. Saya akan buktikan setelah langkah ini. Saya akan potong pipa pres. Apakah ini memang benar keluar oli? Berarti ini bau oli, ini masalahnya ini. Apakah ini bocor freon? Saya akan potong untuk pastikan lagi. Posisi motong ini supaya ketahuan ini posisi dicabut ya. Oke, sudah saya potong. Ini saja sudah basah oli ya. Tapi di dalam evap ini tidak ada licin sama sekali. Artinya ini tidak ada bocor. Kalau ini saya hidupin ngebul oli, berarti ini sudah pasti bocor kondensor ya. Saya potong dulu pipa balik. Jadi kalau ngetes ini dipotong hanya 2 titik sebenarnya ini untuk ngetes isap dan pres. Oke, sudah. Kalau di sini ngebul oli berarti ini bocor pipa kondensor ini. Saya akan colok. Oke. Tuh. Oke, ini oli ini. Supaya ngebul. Freon habis gara-gara bocor kondensor. Jadi ini oli ini sampai piston kemudian keluar di pipa kondensor. Ini bukan mampet ini. Yang paling sering ketipu ini dikiranya mampet, padahal ini bocor di kondensor. Oke, pres ini masih bagus ini. Tekanan seperti ini masih bagus ini. Yang pertama
freon masih banyak atau tidak, atau habis. Langkahnya kedua. Oke, sudah saya pasang kondensor. Anda bisa lihat ini dengan borak las-lasan, kemudian saya pasang dulu filter, kemudian baru saya tempel. Jadi las-lasannya bisa dilihat. Oke, ini berarti perek majuan toh. Ini surung tau mari majuan toh, tapi kan cokan mari mbeng. Ora tau. Oke guys, sudah saya pasang filter ya. Tentu saya akan colokin lagi nih, menguji bahwa ini rapat atau tidak nih. Panas seperti ini. Sebenarnya ini bocor, misalkan dari awal ini ketahuan, hanya las-lasan yang tidak kelihatan ini. Kalau ini kan posisinya masih kondensor, belum saya tempel masangnya, jadi saya putar lihat ini pasti rapat. Kemudian yang ini juga saya lihat dulu, ini pasti rapat, jadi tinggal tempel. Jadi las-lasan yang asli di bodi ini hanya ini saja. Kemudian ini sudah saya nunggu dingin. Nah, ini nih, saya akan isi metil. Ini saatnya saya isi metil di pengisian. Anda bisa lihat, jadi ini terpasang semuanya sudah. Saya isi metil kira-kira 2 tutup ya. Langsung saya tutup ya. Langsung saya tutup sama dengan vakum, ini tidak keluar, artinya melemah. Ini saya buka. Kemudian tutup lagi. Ini saya menggunakan 10U ini ya. Saya lepas lagi, saya tutup lagi. Saya lepas dan biarin. Nah, ini saatnya kalau sudah semua ini instalasi, sambung sudah semuanya, filter, metil sudah, ini tinggal yang namanya pasang pengisian. Anda lihat ya, kita akan pasang pengisian nih. Oke, sudah saya las, akan colokin lagi nih. Ini kalau ini nyedot, ini berarti las-lasan saya tidak rapat, tidak bikin rapat. Oke. Atau bocor misalnya, ini sap. Oke, jadi sederhana sekali. Ini tinggal isi freon kalau sudah seperti ini. Oke guys, pasang selang dan freon. Oke.
Dalam? Anune pintukane kok. Oh iya. Ana trak-trak kecere. Sering ratu kamu. Ya anu buku kas ide anu. Oke. Sudah saya lagi vakum. Madon. Iya. Saya buka frame. Saya tutup kembali. Ini frame. Dah menghambat saya live. Oke. Sudah saya tutup. Saya nunggu dingin. Aja. Mana tuh? Bajunya baju makan. Sing wayang kan. Saya buka frame. Makanya panjang untuk sebu. Iya, loh. Orang nutup-nutup. Sisi sebu gede banget. Tergantung bakul ayam itu ya. Pipa press atau tekan ini mulai hangat. Ini menggunakan 10 U. Saya akan tutup apakah ini mampet atau tidak. Saya tutup ya. Hangat, 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 hangat. Ini keempat U-nya, kelimanya hangat, keenamnya hangat, ketujuh sudah hampir hangat semua ini, tapi tidak panas ini. Saya biarin dulu, saya akan lihat di dalam. Jadi ini kalau misalkan di pemipahan ini hangat, ini bisa dipastikan bahwa sirkulasi ini berjalan tidak mampet ya. Oke. Jadi seperti itu. Ini filter sedikit hangat. Baru saya akan lihat di dalam. Apakah di dalam ini ada suara untuk pastikan. Ini ada adem.
suara. Sedikit anget. Oke. Sudah pasti. Oke. Tutup. Oke. Iya. Gini Pak. Oke, sudah saya tutup. 10 evapopolitrop yang kompresor seperti ini. Ya. Kata saya tentu R kanan. Oke guys, ini politron, ini termasuk tinggi ini, 100 cm-an lebih. Kemudian evapnya ini C ini, bukan O. Ini hasil akhir ini, ya. Anda bisa lihat ini, saya matiin lampu dulu. Ini casingnya. Jadi ini kalau casing seperti ini tidak bisa ditipu. Artinya ini sudah pasti dingin dan pasti jadi. Dengan data ini Anda lihat videonya. Saya nutup freon tekanan berapa, kemudian patokannya apa, Anda saksikan ini, ya. Jadi sudah pasti jadi karena casing ini sudah hampir separuh lebih. Oke. Jadi seperti itu. Ini untuk para yang belajar. Jadi ini misalkan saya ngapain saja baru datang, kemudian ciri-cirinya apa bocor kondensor, kenapa tidak sah flashing, Anda saksikan. Jadi pekerjaannya jangan lama-lama, hasilnya ini pasti sama yang kerjaannya lama-lama. Ini kan luar biasa. Oke guys.